Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 9 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Edisi 8 November ya, edisi kemarin. Jadi kita akan bahas satu persatu sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Baik, sebelum saya mulai, hari ini kita ada promo flash sale 11 untuk private trading room bagi Anda yang ingin join PTR. Dengan harga spesial, silahkan. Ada promo flash sale ini sampai dengan tanggal 11 ya, berarti hari Sabtu terakhir. Tapi ini terbatas hanya untuk 10 member, karena member kita sekarang sekitar hampir 90-an. Jadi kalau tambah 10 udah dibatas maksimal 100 member ya. Jadi maksimal PTR itu hanya boleh 100 member. Jadi silahkan apabila Anda ingin join PTR dengan harga spesial, bisa join melalui promo flash sale ini. Hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Sebelum join pastikan Anda memang sudah memahami apa itu trading saham, bukan invest ya, trading saham, karena ini private trading room. Kalau invest layanannya berbeda ya, peer dan peers, jadi tidak sama. Silahkan apabila Anda trader ingin trading bersama YEF, join PTR. Kita langsung mulai dari IHSG terlebih dahulu. Baik, untuk hari ini IHSG rebound setelah kemarin turun 2 hari ya. Kemarin sempat turun ke 6.700-an dan hari ini rebound lagi menguji EMA 60, dan ternyata EMA 60 ini cukup ini ya dipertahankan ya sementara ini, tapi cukup bagus rebound hari ini, menandakan bahwa sebenarnya IHSG sudah mengkonfirmasi sebuah high low yang kita sudah bahas berkali-kali di F-Talk bulan September, Oktober dan sebagainya. Kita sudah bahas di Stockholm juga. Nah, saat ini tinggal tunggu konfirmasi tren koreksi ini dipatahkan saja. Kalau dia bisa naik di atas, IHSG bisa naik di atas 6890 gitu ya, itu berarti confirm di atas EMA 60 dan bisa berlanjut uptrend sampai dengan akhir tahun nanti. Begitu kira-kira, masih sama dengan Stockholm. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak F, tolong bahas saham film secara teknikal, target naik bisa sampai berapa? Udah punya di 2300 dulu, kita sudah bahas film ini ya, potensinya adalah turun. Sekarang udah turun kan? Oh, naik ya? Oh, ini ya. Terakhir kita bahas ini ya, target turunnya ada di 2290. Waktu itu kita bahas di edisi berapa, kita bisa cari. Seperti ini ya cara nyarinya. Anda buka Telegram ya. Kemudian ketik, ini Telegram YEF Advisor ya. Anda ketik film gitu ya. Di sini nanti akan muncul kapan F-Talk edisi berapa. Nah, ini ya, edisi terakhir edisi 11 Oktober. Nah, kita coba lihat 11 November itu yang ini ya. 11 Oktober. Nah, setelah kita bilang saham film ini, waktu itu kalau nggak salah yang tanya itu dia punya di 2000 ya, di atas inilah pokoknya. Nah, saya bilang saham ini potensinya turun ke bawah 2200-an ini. Nah, setelah kita bahas sahamnya besoknya naik. Wah, tuh itu sangat-sangat beruntung ya, sangat-sangat beruntung. Kita bilang turun, sahamnya malah naik. Berarti diberikan kesempatan untuk keluar. Ya, diberikan kesempatan untuk keluar sebelum sahamnya beneran jatuh. Ya. Nah, perlahan turun. Ya, semoga beneran jualan ya, karena kita bilang turun dia malah naik gitu kan. Diberikan kesempatan untuk jualan gitu ya. Nah, ini beneran turun, bahkan lebih dari target turun kita ya, sempat turun di 2050. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ini bisa naik punya di 2300, berarti untuk trading ya secara teknikal. Ini akan ke berapa gitu ya, 2300 punya. Sekarang ini 2470. Berapakah target rebound? Kita nggak muluk-muluk ya. Mungkin bisa lebih karena saham ini cukup agresif juga ya. Kita bilang turun, sahamnya malah naik, tapi bagus, saya bersyukur. Pokoknya apa yang saya prediksi turun, saya berharap saya salah. Sahamnya justru naik, gitu ya. Nah, ini target naiknya yang terdekat sudah tercapai ya, 0,3 kita mengikuti aturan Fibo. Ya, 0,3 adalah target terdekat 2500. Sudah tercapai hari ini. Target best price ya 0,6 tentunya di 2750. Setelah itu kemungkinan akan turun. Nah, nanti turunnya ke berapa kita akan lihat dulu. Ini swing naiknya ini sampai berapa, baru kita bisa tarik Fibo ekstensinya ke berapa. Yang jelas sekarang ini sudah terbentuk sebuah lower
lower low yang mana ini adalah ya terkonfirmasi melanjutkan penurunan ya, downtrend gitu ya. Kita bilang downtrend, kenapa? Kok ini bisa ditarik tren turun? Ya, dan dia di bawah EMA 60 dan EMA 60 juga mengarah turun, artinya downtrend mutlak ya. Dan kenaikan yang terjadi saat ini adalah swing atau pullback. Tetap bisa tradingkan ya, bisa dijual di 2005. Kalau saya kan mungkin jual di 2500 ya, itu udah cukup sih ya, karena kalau dia turun ini cukup berbahaya ya, karena di bawah sini ada gap ya di 900. Bisa nggak ke sana? Sangat bisa. Anda lihat ya historicalnya. Waduh, kalau turun seperti ini serem. Yang jelas kalau Anda lihat nih EMA 60 ini 1 kali 2 kali bisa menjadi level exit yang sangat-sangat bagus. Tapi ya kalau dia sudah mulai jatuh ya sulit gitu ya. Nah sekarang ini masih ditahan-tahan ya, mungkin ya distribusi yang mungkin market price-nya price makernya nggak mau jual-jual di bawah-bawah sini lah, pastinya pengennya ditarik naik dulu, buang lagi ya, seperti itulah. Yang jelas ya mereka yang tahu, kita nggak tahu ya, kita juga nggak mau cari tahu juga, yang jelas kita lihat teknikalnya seperti itu ya, kita ikuti saja. Baik, kita lanjut. Kemarin sempat beli Medco pas turun Pak, sekarang sudah rebound, enaknya dijual di berapa Pak Yev? Ya ini kemarin kita sudah sampaikan, ini kemarin pas turun ya, kemarin turun di mana, di Telegram juga kita kasih tahu di Telegram target turunnya kan sudah kami sampaikan di Yevtok. Nah carinya di mana gitu ya. Nah ketik Medco. Nah ini hari ini ya, postingan hari ini Medco sudah, ini targetnya ya, target. Jadi kita sudah sampaikan di di Yevtok edisi 30 Oktober, akhir bulan Oktober bulan kemarin ya, terkait potensi penurunannya, dan ya seperti yang Anda lihat Medco jatuh dan mencapai area yang kami sebutkan di sini adalah ini ya 1125, dan kemarin Medco kalau nggak salah turun di bawah 1100 ya. Nah ini adalah target pullbacknya di 1250 sampai dengan 1305. Jadi informasi seperti ini Anda dapat akses secara gratis di Telegram. Jadi jangan sampai Anda tidak tahu ya. Nah potensi swingnya ini udah kami sampaikan. Kalau Anda beli kemarin ya sekarang ini, hari ini udah untung ya. Gitu. Targetnya ini juga belum tercapai sepertinya. Coba kita cek di 1250 untuk Medco terdekat ya. Itu swing ya. Nah ini masih bisa naik lagi ya untuk swing, tapi hati-hati ya. Karena saham ini dalam jangka menengah panjang saya rasa dengan fundamental yang sudah kami bahas itu, ya kemungkinan besar dia bisa balik ke bawah 1000 dan bahkan bisa balik lagi ke sini. Ini ada gap bawah ini ya di 600 ini dalam jangka panjang ya. Oke, seperti itu. Nah ini kemarin juga ada yang konsultasi tepat di tanggal 30 juga ya. Kebetulan. Sebentar saya cari dulu. Karena konsultasi tentu saja kita rahasiakan member kami ya. Ini adalah salah satu member yang konsultasi. Dia punya ya ini ya tanggal 30 Oktober jam 11.40 beliau konsultasi. Saya beli di harga 14.40 tanggal 30 ya, waktu itu harganya masih di 1360 kalau nggak salah ini ya. Kita jelaskan chartnya seperti apa, wave 5 dan sebagainya. Seperti ini ya, kalau Anda jadi member PTR itu harus rajin-rajin konsultasi, jangan sampai konsultasi setelah nyangkut ya. Ini kita bilang apa di sini ya. Jadi beliau bilang kira-kira apakah ada kemungkinan naik, karena dia punya di 1440 cukup tinggi ya. Jika turun terus di harga berapa? Nah kami jelaskan, namanya saham tidak turun terus, namanya saham pasti ada naik dan turun. Tetapi dengan pembelian di 1440 ini jawaban advisor PTR siapa? Di Telegram ya, kemungkinan Medco turun ke bawah 1200 ya, dengan potensi loss. Jadi kita beritahu potensi lossnya berapa, potensi loss artinya bisa lebih dari ini, potensi lossnya sebesar 18%. Tentunya saran yang diberikan adalah sell ya, jual segera ya. Nah ya semoga dijual beneran ya, karena kalau nggak dijual ya potensi lossnya lebih besar dari apa yang kami sampaikan. Lossnya sudah lebih dari apa yang kami sampaikan ya waktu beliau berkonsultasi kan di 1300 ini ya, tanggal 30 yang ini ya. Tanggal 30 ini ya. Nah ini lossnya sekarang dari 1440
20%, bayangkan. Wah, amit-amit ya loss besar ini. Di PTR 5% aja amit-amit ya, nggak bisa loss lebih dari 5%. Nah, ini 23% tentu saja, semoga ya bisa terantisipasi dengan konsultasi. Makanya saya bilang kalau Anda member itu jangan sampai nggak konsultasi, rugi ya. Jadi konsultasi itu digunakan untuk apa? Untuk memperbaiki saham-saham yang posisi di portofolio Anda yang mungkin sebelum join dan sebagainya, atau Anda punya minat saham yang tidak direkomendasikan di PTR, karena di PTR kan ada keterbatasan, nggak mungkin kita rekomendasi terus-menerus, pasti ada batasnya. Jadi mungkin ada saham lain yang kita tidak rekomendasikan tapi Anda melihatnya bagus, bisa dikonsultasikan dulu. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai, ya ini adalah langkah yang cukup baik ya, konsultasi sebelum lossnya sudah terjadi ya, gitu. Oke, seperti itu. Ini adalah sebuah keuntungan kalau Anda bisa konsultasi di saat jam market, saat market itu membutuhkan eksekusi segera ya. Jangan sampai Anda menunggu besok sampai makin turun makin hancur. Ya, targetnya sudah kami sampaikan di Telegram, jadi silahkan dicek di Telegram. Jadi mungkin masih potensi, tapi untuk 1400 lagi misalkan Anda masih punya di 1400, kecil kemungkinan ya. Gitu. Oke. Pak, bahas potensi Oasa lagi rebound hari ini. Oh, ini saham yang kita tradingkan juga di PTR kemarin. Kita belinya kemarin maksudnya ya. Nah, hari ini naik. Jadi mulai naik. Ini saham ini juga kita ikuti berkali-kali ya, trading di bulan Oktober, di bulan ini masih kita tradingkan meskipun dia downtrend, tetapi saya rasa ini potensi swing-swingnya masih cukup menarik. Seperti hari ini misalkan dia naik di 146. Ya, untuk saham Oasa ini saya lihat potensi swingnya masih di kisaran 0,3 ya, di 150-an ini ya. Jadi untuk target sell on strength atau target swingnya adalah di 150. Ini sudah cukup ya untuk swing di saham Oasa karena posisinya masih dalam tren koreksi atau tren turun. Seperti itu. Pak Yev, saya masih hold LP dan Oasa separuh, rencana mau jual di TP2. Tadi Oasa sudah saya jawab ya. Kita lihat LP. Bisa ke TP2, kita lihat LP TP2-nya di berapa gitu ya. Ini saham yang kemarin kita beli juga di PTR. Bukan kemarin, sebentar saya cek dulu. Saya juga lupa. Nggak tahu pastinya maksudnya ya. Karena bukan saya yang menginstruksinya. Tanggal 6 kita beli LP di harga 294. Hari ini ya salah satu contoh IHSG nggak naik ya, banyak saham yang naik. Ini LP hari ini naik ya, 300. Kita beli di tanggal 6 November ya. Tanggal 6 itu di sini ya 290. Ini hari ini sudah naik berapa persen dari harga beli? Sudah naik 10%. Nah, Anda mau jual di TP2, TP2-nya berapa? Coba kita cek ya. Di 350 ini ya, sesuai dengan apa yang ada. Mungkin nggak ke sana, sangat mungkin ya, karena di situ ada upper shadow juga ya di 370, bahkan ini masih memungkinkan untuk di uptrend karena ini posisi sekarang ini membentuk rounding dengan target 370. Jadi untuk 350 target yang dipasang oleh PTR, tim PTR, saya rasa cukup masuk akal ya untuk saat ini untuk LP. Semoga tercapai dalam jangka pendek. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Boleh dibahas Jati Pak, apakah masih melanjutkan penurunan? Kira-kira mau buy untuk trading tunggu di berapa? Oke, kita lihat. Jika masih lanjut turun berarti tunggu di bawah lagi gitu kan. Wah, ini sepertinya ini setelah downtrend, ini potensinya adalah lanjut penurunan ya. Nah, ini membentuk rounding top. Ya, rounding top itu kebalikan, mangkok terbalik gitu ya. Dengan target ini masih bisa turun lagi. Kalau menurut saya ini masih bisa turun ke 53. Jadi PTR itu punya aturan ya, karena harganya sekarang 66, PTR tidak akan trading di saham di bawah 70 karena resikonya cukup tinggi, apalagi dengan sekarang ini auto reject bawah sudah normal seperti sebelum pandemi, itu sangat bagus sekali. Jadi akan mempercepat proses penurunan ya. Tapi kalau buat yang tidak disiplin tentu saja itu akan membuat sebuah ya bisa dikatakan pemusnah massal gitu ya kalau nggak disiplin. Makanya saya selalu memberikan saran kalau Anda trading harus patuh dan menjalankan trading plan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda lalai atau mengabaikan. Nah, banyak kan mengabaikan ya, waktunya itu cut loss, nggak di cut loss, besok aja semoga besok naik, makin turun lagi. Nah, ini ya kalau saya mungkin untuk Jati ini tidak rekomen sesuai dengan aturan yang ada di YEF. Di YEF itu ada aturan nggak bisa trading di saham di bawah 70. Jadi
Ini kalau tunggu turun di 52 apalagi ya, tidak mungkin kita rekomendasikan. Yang jelas ini masih potensi turun, jadi tidak menarik untuk tradingan secara harga. Oke. Saham ABMM Pak Yev, mohon maaf tidak bisa kita bahas kalau tidak ada pertanyaan dan keterangan. Silakan direvisi. Kuartal 3 aman di Stockbit IDX sudah keluar awal bulan November dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Udah out minggu kemarin. Waktu ARA 2 kali cuan di 60%. Wah, selamat. Oke. Tolong bahas PTPS untuk trading. Kita lihat PTPS untuk, wah ini saham baru juga ya. Belum ada indikator not moving average ataupun MACD di daily. Ya kita lihat di sini dia masih uptrend gitu ya. Nah, ini sekarang ini sudah hampir mencapai 0,6 nih, level yang menentukan apakah dia lanjut uptrend atau tidak gitu ya. Kalau Anda baru mau masuk gitu ya, saya sarankan malah tunggu breakout dulu di atas ini, karena ini kalau dia reject ke bawah ini terbentuk sebuah lower high yang mana ini bisa ditarik tren turun gitu ya, karena ini saham baru sekali belum bisa dibaca dengan baik ya. Tapi kalau saya boleh memberi saran, tunggu breakout sekalian di atas 150 atau 160. Oke. UNTR nggak dibahas ya, jelas dibahas, ini kan ada ini ya. Anda kalau nonton itu diperhatikan baik-baik, diteliti baik-baik, ditonton sampai akhir ya, jangan komen tetapi nggak nonton ya, gitu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yev Talk dan memberikan ide. Silahkan isi kembali kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di Yev Talk selanjutnya. Yev Talk selanjutnya adalah hari Minggu, jadi pastikan Anda memberikan keterangan, pertanyaan untuk dapat dibahas. Kalau nggak ada pertanyaan dan keterangan, saya mohon maaf tidak bisa membahasnya, karena saya nggak mau mengasal membahas yang tidak ditanya di sini di Yev Talk ini. Itu saja. Jangan lupa ada promo flash sale 11 untuk private trading room. Silahkan hubungi admin apabila Anda berminat join PTR. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.